the masses and blessing until we can attend this meeting in this place. Secondly, peace be upon to our Prophet Muhammad, who has moved with for soul the bad character to the good one, who has guided us from the darkness to the lightness in this world, while us were in the judgment. Thirdly, I never forget to thank Mr. Chairman, who has given us an opportunity to deliver a speech. Standing in front of you all, my speech under the title, Prophet Muhammad is our idol. Selain muhadharah dalam bahasa Arab, santri juga diajarkan muhadharah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Amma ba'du. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, praise be to Allah, Lord of the world, King of the King, has given us the mercy and blessing till we can meet together in His covenant safely and healthy. Peace be upon to our Prophet Muhammad, who has brought us from the darkness life to the lightness life, till we can discriminate between right and correct and wrong and correct. I don't forget to thank to Ms. Kerman who gave him the opportunity to speak in front of you all by the title, Muslim Society. If we see our society right at the door closed, we will not see but sinfulness, do not smell but sinful odor, do not touch but violent relationship, do not feel but the bitterness of life, do not hear but slander that spirit out in every single place. أولا قبل كل شيء حيا بنا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة وهداية نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وذرياتنا ومولانا محمد الذي قد حملنا من الزمان الجاهلية إلى الزمان الزكية، من الظلمات الكفر إلى النور الإسلام. ثالثا شكرت شكرا كثيرا إلى رئيسة جلستي فرصة قليلة لأن أخطب أمامكن جميعا باللغة العربية تحت الموضوع طلب العلم. اعلموا أيها الإخوات والأخوات أن طلب العلم واجب لكل مسلم في هذه الدنيا سواء كان ذكرا أو نساء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa menghidup udara yang segar, kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita bingkiskan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah meninggalkan dua pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, saya akan memberikan judul pidato saya, bukan wanita biasa. Teman-teman tentu tahu siapa yang dimaksud bukan wanita biasa, yaitu ibu kita sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Amin. Artinya, ya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Begitu sakit ibu melahirkan kita, merawat kita dari kecil hingga besar sekarang, memberikan minum, makan, menggantikan baju, celana. Ketika orang tertidur lelap, ibu terbangun mendengar anaknya menangis. Ibu rela menggantikan popoknya dengan suka hati, rela dengan kasih sayang. Saya ingat satu buah lagu, boleh saya nyanyikan sekarang teman-teman? Bila ku ingatlah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah waktuku kecil. Hidupku amatlah tenang, tenang di pangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan.
kasih Ibu, Bapak atas pengorbanan kalian di waktu kami kecil. Doaku untuk Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi diriku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Dan air sungai atau air tawar, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air mata air, wa ma'ul salji, dan air salju, wa ma'ul baradi, dan air embun. Wa yujma'u hadhihi sab'atu qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Dan dihimpun ini sebagian air yang 7, perkataan engkau barang yang turun daripada langit dan timbul daripada bumi, atas apapun sifat adalah daripada asal kejadian. Wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nazafatu, dan taharah difathahkan dengan ta menurut bahasa itu bersih atau suci. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha, dan adapun menurut syarak maka padanya terdapat tafsir yang banyak. Qauluhum fi'lun minha qauluhum fi'lun ma tustabahu bihi salati ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatun najasatin. Pendidikan ekstrakurikuler yang diajarkan di Ponpes ini adalah keterampilan. Berbagai keterampilan yang diajarkan di Ponpes antara lain tata busana, elektronika, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kaligrafi, dan lain-lain. Keterampilan tata busana berlangsung 1 kali dalam 1 minggu. Pada keterampilan ini selain diberi teori juga praktek pembuatan busana. Praktek pembuatan busana dilakukan 2 kali 1 bulan. Pada pelajaran praktek, santri diajarkan cara membuat baju, rok, celana, baju seragam sekolah. Pembuatan baju terdiri berbagai tahap antara lain mendesain baju, membuat ukuran, membuat pola, dan memotong bahan. Pada keterampilan tata busana, peralatan seperti mesin jahit, obras disediakan Ponpes melalui bantuan ADB. Sementara keterampilan bidang elektronik berlangsung 2 hari dalam 1 minggu, yakni 2 jam pelajaran berupa teori dan 2 jam praktek. Pada pelajaran praktek elektronika, santri diajari membuat peralatan elektronik dan memperbaiki alat. Pada praktek perbaikan alat elektronik seperti servis TV dan radio. Sementara untuk praktek membuat alat, santri diajarkan pembuatan lampu taman, lampu ulang tahun, dan lain sebagainya. Pelajaran ekstrakurikuler di bidang pertanian. Tahun 2010, Ponpes mendapat bantuan dari Balai Diklat Perikanan Air Tawar dan Rawa Provinsi Jambi di Sungai Tiga sebesar Rp206 juta dengan sifat dana bergulir. Bantuan dana tersebut disalurkan melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat atau LM3. Sementara pada tahun 2009, bantuan modal tersebut digunakan Ponpes untuk perkebunan karet seluas 3,5 hektar, bibit kakao sebanyak 100 batang, budidaya kolam ikan 10 kolam, budidaya jagung 2,5 hektar, budidaya cabai dan kacang tanah. Perolehan hasil dari bantuan modal LM3 40% diperuntukkan untuk pondok pesantren dan 60% untuk tenaga kerja yang mengolah berasal dari masyarakat sekitar pondok. Sebagian dana LM3 juga digunakan untuk berternak sapi. Saat ini Ponpes Al-Hidayah telah memiliki 9 ekor sapi berumur 2 tahun. Hasil dari budidaya ternak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk di Ponpes. Sementara di bidang perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi
telah memberi bantuan berupa 6.000 ekor bibit ikan patin, 5.000 ekor ikan nila, 4.000 ekor bibit ikan botia. Guna menambah wawasan dan pengetahuan para santri, Ponpes Al-Hidayah memberi pelajaran teknologi informasi. Ponpes menyediakan laboratorium komputer. Pelajaran ini berlangsung setiap hari dan merupakan pelajaran wajib bagi santri. Selain laboratorium komputer, juga tersedia laboratorium IPA. Di sini tersedia peralatan IPA seperti mikroskop. Laboratorium ini berdiri pada tahun 2010 dan peralatan praktikum yang dimiliki belum lengkap. Dalam 1 minggunya, praktikum IPA berlangsung setiap hari Selasa dan Kamis. Selain itu, di Ponpes juga tersedia perpustakaan. Di perpustakaan menyediakan 406 judul buku dan kitab kuning. Keterampilan lain yang diajarkan pada santri, bengkel motor. Bengkel motor Al-Hidayah berada di pinggir jalan besar dikenali Asam Bawah, tepatnya di depan Ponpes Al-Hidayah. Letaknya yang strategis ini diharapkan banyak pelanggan yang datang dan berkontribusi bagi Ponpes. Bengkel tersebut buka setiap hari untuk umum. Sementara untuk praktek, santri berlangsung pada sore hari. Kendati penghasilan yang diperoleh bengkel belum maksimal, namun cukup berarti, yakni dalam 1 tahunnya menghasilkan 5 juta hingga 7,5 juta rupiah. Di bidang olahraga, pelajaran ekskul yang diajarkan di Ponpes antara lain futsal, basket, bulu tangkis. Olahraga diajarkan 1 minggu 2 kali. Setiap santri diwajibkan memilih olahraga yang disenangi. Prestasi yang pernah diraih di bidang olahraga meraih juara pada event pospeda. Selain olahraga untuk merawat kesehatan, di Ponpes juga tersedia klinik kesehatan UKS yang berkewajiban mengobati santri. Pondok pesantren ini menggunakan 2 kurikulum. Pertama, kurikulum nasional yang kita adopsi dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan. Kedua, kurikulum pondok sendiri. Untuk kurikulum nasional, kita mengacu pada Permen 22 tahun 2006, 23, dan 224. Sementara itu, untuk kurikulum pondok itu kita buat sendiri dalam rangka membuat citra baru, nuansa baru, dan ciri baru untuk pondok. Nah, berkenaan dengan kurikulum pondok, ada 3 hal yang ingin kita bangun. Pertama, kita ingin mencerdaskan hati anak. Yang kedua, mencerdaskan otak anak. Dan ketiga, mencerdaskan tangan. Mencerdaskan hati maknanya adalah membangun sebuah spirit keagamaan. Bagaimana anak-anak pondok ini menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah, memiliki rasa keagamaan yang kokoh, memiliki nuansa agama yang mantap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pencerdasan otak itu adalah kita membangun intelijensi, membangun kecerdasan keilmuan. Tidak hanya keilmuan umum yang diadopsi dari kurikulum umum, tapi juga keilmuan yang berhubungan dengan pendidikan agama. Pendidikan ekskul Al-Hidayah yang banyak peminatnya drum band. Latihan drum band berlangsung setiap hari Minggu selama 2 jam. Grup drum band Ponpes Al-Hidayah diberi nama Gema Nada, beranggotakan 60 orang dan memiliki penampilan kostum yang cukup menarik. Drum band ini sering mendapat undangan event-event di tingkat kota maupun provinsi. Prestasi yang telah diraih, juara 2 pawai ta'aruf tingkat kota Jambi pada tahun 2010.